Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Rais pada mata pelajaran Kemuhammadian kelas 3 semester 6. Pada hari ini kita memasuki bab yang ke-7. Bab yang ke-7 tentang kepribadian keluarga Muhammadiyah. Di sini terdapat 2 poin. Poin yang A, kepribadian orang tua. Poin yang B, kepribadian anak soleh. Nah, hari ini kita fokus pada poin yang A terlebih dahulu. Nah, sebagaimana anak-anak ketahui bahwa orang tua kita itu terdiri dari ayah dan ibu atau bapak dan ibu. Nah, ayah itu sendiri adalah orang yang mencari nafkah, membanting tulang, memeras keringat demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, maksudnya dari mencari nafkah dengan membanting tulang dan memeras keringat itu adalah mencari nafkah atau mencari uang dengan bekerja keras, dengan kerja yang sangat sungguh-sungguh, dengan bekerja ikhlas, dengan tujuan untuk dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan papan maupun kebutuhan sandang. Nah, ini ada ilustrasi dari gambar ayah. Kemudian ibu. Ibu adalah orang yang telah mengandung kita dalam keadaan payah dan sangat payah selama kurang lebih 9 bulan. Tidak hanya sampai di situ. Kemudian selama 2 tahun ibu menyusui dan merawat kita dengan penuh kesabaran. Ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena sebelum anak-anak itu belajar di sekolah, menimba ilmu di sekolah, tanpa anak-anak sadari bahwa anak-anak itu telah belajar dengan ibu terlebih dahulu. Contohnya, anak-anak itu belajar berbicara dengan ibu, diajari ibu berbicara, mengenal banyak kosakata, kemudian diajari berjalan, merangkak, dan masih banyak lagi yang ibu ajarkan kepada anaknya. Oleh karena itu, ibu disebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, Bapak harap anak-anak sekalian selalu taat dan patuh dengan kedua orang tua, karena ridha Allah itu tergantung dari ridho dari kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini terdapat sebuah ayat mengenai tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anaknya. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya beriman saja itu tidak cukup. Iman itu harus dipelihara, iman harus dirawat, kemudian dipupuk dengan cara menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga atau seisi keluarga dari api neraka. Nah, termasuk kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita menjaga kita dari api neraka itu dengan cara memberikan pendidikan atau menanamkan pendidikan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, orang tua memberikan pendidikan agama kepada kita. Nah, pendidikan agama sendiri adalah fondasi utama bagi pendidikan keluarga. Nah, pendidikan agama itu meliputi beberapa hal. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, orang tua itu akan memberikan pendidikan akidah dengan mengenalkan hukum halal maupun haram. Kemudian yang kedua, orang tua akan memerintahkan kepada anaknya untuk beribadah, ibadah sholat sejak umur 7 tahun.
ketika anak-anak sudah mulai balik. Nah, itu anak-anak sudah wajib ya, melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, orang tua akan mendidik anak untuk mencintai Rasulullah SAW, keluarganya, dan orang-orang yang saleh, baik dari zaman Nabi maupun sampai zaman sekarang. Kemudian yang keempat adalah orang tua akan mengajarkan anaknya untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik. Yang awal mulanya itu harus belajar mengenai Iqra dulu, belajar mengenai huruf-huruf hijaiyah, kemudian belajar ilmu tajwid, sampai bisa membaca Al-Quran dengan baik ya. Jadi seperti itu ya mengenai pendidikan agama. Kita kembali. Nah, di sini anak-anak juga diberikan pendidikan akidah ya, oleh kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, di antara kewajiban seorang bapak kepada anaknya adalah memperbagus budi pekertinya dan memperbagus namanya. Nah, di sini ada 3 mengenai pendidikan akhlak yang diberikan orang tua. Yang pertama, orang tua akan mengenalkan anak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan untuk selalu mengerjakan perintah dari Allah. Yang kedua, membiasakan anak untuk melakukan sesuatu dengan baik sesuai didikan agama Islam. Seperti contohnya, membaca doa sebelum tidur, kemudian membaca bismillah ketika melakukan suatu pekerjaan, kemudian juga membaca alhamdulillah ketika selesai melakukan pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak tentang hal-hal yang diperintahkan agama seperti sholat, puasa, ya, kemudian sedekah atau berbagi kepada orang lain, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi tentang pendidikan akhlak. Nah, sekarang pendidikan jasmani. Ya. Di sini Islam itu memberikan petunjuk kepada kita manusia ya tentang pendidikan jasmani agar anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan bersemangat. Bersemangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah dan jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, ayat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan atau para ahli gizi ya, bahwasanya agar tubuh kita itu sehat, tubuh kita itu kuat, maka kita dianjurkan untuk makan makanan yang bagus, ya, makan makanan yang bergizi, dan tentunya tidak makan dan tidak minum dengan secara berlebih-lebihan. Nah, jadi seperti itu. Nah, baiklah, mungkin penyampaian materi kita pada hari ini cukup sekian. Tetapi yang terakhir ya, ada tugas buat anak-anak. Nah, tugasnya adalah menuliskan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ya, beserta artinya di buku tugas maupun di buku tulis ya. Nah, anak-anak bisa melihat di buku Kemuhammadiyahan ya. Ayatnya ini bisa dilihat di bukumu halaman 52 ya. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.